Dan untuk mengetahui informasi terkini soal banjir Pemalang, sudah ada jurnalis Transmedia Robi Bernadi. Robi, selamat malam. Mungkin Anda bisa ceritakan lokasi Anda di mana dan bagaimana kondisi pasca terjadinya banjir bandang di Pemalang. Apakah pencarian dihentikan? Iya, Diana. Eh, Bisa saya jelaskan saat ini saya berada di kantor kecamatan Pulau Sari, dan bisa dilihat juga saat ini hujan masih mengguyur di lokasi sini, dan memang sejak pagi intensitas hujan cukup tinggi, Diana. Dan untuk evakuasi semua warga sudah terevakuasi semua, hingga jumlah total 630 jiwa yang tersebar di 3 titik pengungsian, salah satunya di tempat saya berdiri ini di kantor kecamatan Pulau Sari, Diana. Kalau warga sudah dievakuasi, apakah sudah ada jumlah persisnya soal korban jiwa hingga saat ini dan berapa yang mungkin masih dalam pencarian? Ya, untuk korban jiwa masih terdata baru 1 orang. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kita berharap juga tidak bertambah, Diana. Eh, Sementara masih 1 orang, dan saya ulangi lagi, mudah-mudahan tidak bertambah. Sedangkan untuk data pengungsian sudah ditetapkan BPBD Kabupaten Pemalang, tadi dikatakan 630 jiwa, Diana. Dan Oke. saat ini salah satunya berada di kantor kecamatan Pulau Sari ini. Semua kondisi juga pengungsian juga bagus, untuk logistik juga seperti di kanan saya nampak terdengar juga suara truk-truk pengirim logistik, salah satunya dari Kementerian Sosial, baru datang aja ini dari Kementerian Sosial, berupa logistik sama kebutuhan pengungsi. Itu dia, nah. Baik, ini artinya kan kebutuhan pengungsi sudah cukup memadai begitu ya. Tapi kalau dari pandangan mata Anda atau mungkin ketika Anda berbicara dengan pengungsi di sana, masih adakah kebutuhan yang belum tercukupi misalnya dari pemerintah atau Pemda, atau mungkin mereka juga sudah mulai memikirkan bagaimana rehabilitasi rumah-rumah mereka? Iya, Diana. Bisa saya jelaskan, tadi sempat ngobrol sama para pengungsi, memang dalam kondisi kemarin banjir bandang pada Sabtu dini hari, mereka lebih banyak tidak membawa pakaian, mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Jadi untuk donasi yang dibutuhkan saat ini memang paling penting justru pakaian, dia. Nah, untuk makan, minum, dan sebagainya sudah tercukupi, dan beberapa donasi pakaian ini dari tadi juga berdatangan terus untuk mencukupi kebutuhan dari para pengungsi di sini. Dan sempat juga, Diana, perlu saya laporkan, barusan sekitar 20 menit yang lalu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tati Yasin, mengunjungi posko pengungsian. Sebelumnya, Wakil Gubernur berkunjung ke lokasi daerah terparah dari bencana bandang, yaitu di Dusun Sawangan, Desa Pak Kecamatan Pulau Sari ini. Dan dari itu Wakil Gubernur menyatakan kalau memang selama ini dari pemerintah provinsi dalam waktu 1 bulan terakhir memang fokus pada kelestarian hutan. Apakah banjir bandang yang terjadi di Pemalang, Purbalingga maupun di Tegal itu karena kerusakan hutan, Gus Yasin, lebih dikenal dengan Gus Yasin dari Wakil Gubernur ini, itu belum bisa memastikan apakah karena kerusakan hutan. Tapi pihaknya masih berusaha untuk melakukan pemetaan, pemetaan, karena dari intensitas hujan sejak pagi tadi sampai malam hari ini juga turun. Drone belum bisa untuk terbang untuk melakukan pemetaan atau melihat penampakan udara secara langsung apa sih sebenarnya yang terjadi. Baik. Betul, Diana. Baik, kita harapkan solusi jangka panjang salah satunya untuk memetakan apa sebenarnya penyebab banjir bandang ini bisa jadi solusi jangka panjang supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Terima kasih banyak laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Robi Bernadi.